Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Deputi Sistem Informasi Kepegawaian BKN yang saya hormati, Bapak Sony Sultana selaku Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi ASN BKN, rekan-rekan media, baik yang hadir secara langsung on the spot maupun teman-teman media yang hadir secara online yang di Zoom dan melalui kanal YouTube. Baik, hari ini kita bertemu dalam rangka konferensi pers Sekolah Kedinasan, seleksi kompetensi dasar Sekolah Kedinasan tahun 2023. Di hadapan Bapak Ibu sekalian sudah hadir Pak Deputi Sistem Informasi Kepegawaian dan Pak Kepala Pusat PPSS. Hari ini kita akan mencoba berdiskusi. Nanti ada beberapa hal yang perlu disampaikan oleh Pak Deputi terkait dengan seleksi kompetensi dasar Sekolah Kedinasan tahun 2023. Baik Pak Deputi, tanpa mesti berpanjang-panjang waktu, saya kira waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman wartawan yang pada pagi hari ini, baik yang hadir secara luring maupun secara daring. Dan kegiatan pada pagi hari ini adalah bagaimana kita melaksanakan yang insya Allah sebentar lagi seleksi kompetensi dasar untuk pendidikan kedinasan. Saya nanti akan mencoba apa saja pendidikan kedinasan, apa saja yang masuk di dalam ranah pendidikan kedinasan ini, dan kenapa kemudian kita melaksanakan seleksi pendidikan atau seleksi kompetensi dasar terhadap mereka-mereka ini. Sekolah pendidikan kedinasan ini adalah sekolah yang dikelola oleh 8 instansi kementerian lembaga yang diakui oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan kedinasan. Dari 8 instansi tersebut diantaranya adalah kalau teman-teman mengenal Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN, itu di bawah Kementerian Keuangan. Kemudian ada Sekolah Tinggi Klimatologi, Meteorologi, dan Geofisika, itu ada di bawah Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika. Kemudian ada di bawah Kementerian Hukum dan HAM, itu ada Politeknik Keimigrasian dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Poltekkip dan Poltekim. Kemudian ada di bawah Badan Cyber dan Sandi Negara, itu ada Sekolah Tinggi Cyber dan Sandi Negara. Kemudian ada di bawah BPS, ada Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, ada di bawah Badan Intelijen Negara, Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN. Kemudian ada di bawah Kementerian Perhubungan. Nah, Kementerian Perhubungan ini banyak sekali. Ada yang transportasi darat, ada yang penyeberangan, kemudian ada yang sungai, transportasi. Jadi ada sekitar 19 sekolah di bawah Kementerian Perhubungan ini. Dan yang terakhir adalah yang biasanya paling banyak minatnya itu adalah selain dari STAN itu adalah IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Nah, kenapa seleksi di pendidikan kedinasan ini dilakukan secara nasional dan dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara? Karena mereka-mereka yang masuk di dalam program pendidikan sekolah kedinasan, setelah mereka nanti lulus sekolah pendidikan kedinasan, mereka kemudian akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dikatakan bahwa seseorang yang diangkat menjadi pegawai negeri sipil harus mengikuti tahapan seleksi, mulai dari seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Nah,
kenapa kok sekolah pendidikan kedinasan harus dilakukan seleksi kompetensi dasar? Padahal kan mereka mau sekolah, gitu. Bukan mereka akan langsung bekerja. Dulu pernah kita melaksanakan bahwa seleksi pendidikan dasarnya dilaksanakan setelah mereka lulus. Tetapi begitu mereka lulus dan mereka tidak lulus seleksi kompetensi dasarnya, mereka nggak bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Maka kemudian skemanya dibalik. Sebelum mereka kemudian mengikuti jenjang pendidikan, maka mereka sudah harus lulus dulu SKD-nya. Seleksi kompetensi dasarnya lulus, setelah lulus, apakah mereka nanti masih perlu mengikuti seleksi kompetensi bidang? Enggak. Karena selama mereka mengikuti pendidikan selama 4 tahun di tempat pendidikan yang mereka tuju, itu adalah dianggap pengembangan kompetensi yang bersangkutan. Maka begitu mereka lulus dari pendidikan, mereka kemudian bisa diusulkan oleh instansi untuk diangkat dan diberikan nomor induk pegawainya. Jadi pengganti seleksi pendidikan, seleksi kompetensi bidang di sekolah pendidikan kedinasan ini adalah masa kuliah yang bersangkutan selama 4 tahun, sekurang-kurangnya 4 tahun. Kecuali ada yang menyelenggarakan diploma 3 itu 3 tahun, atau diploma 1 itu 1 tahun. Nah, dalam setiap penyelenggaraan seleksi tentu saja ada dasar hukum yang selalu kita gunakan. Yang pertama adalah tentu Peraturan Menteri Pan-RB nomor 20 tahun 2021 tentang seleksi penerimaan mahasiswa praja taruna sekolah kedinasan di kementerian lembaga, yang 8 kementerian lembaga tadi. Kemudian bagaimana pelaksanaan seleksinya kemudian bisa kita lakukan secara bertanggung jawab, transparan, adil, dan mewakili semua kepentingan itu dengan menggunakan computer assisted test dan dapat dipertanggungjawabkan tentu saja. Nah, ini diatur melalui Peraturan BKN nomor 2 tahun 2021 sehingga siapapun kemudian bisa membaca aturan ini, dan kalau terjadi mereka merasa dirugikan, maka mereka kemudian bisa melakukan sanggahan. Ada kita atur mekanismenya di situ. Kemudian kapan seseorang itu kemudian dikatakan lulus seleksi? Nah, ada standar passing grade-nya atau nilai ambang batas kelulusan seseorang. Itu diatur melalui keputusan Menteri Pan-RB nomor 137 tahun 2023. Berapa saja kemudian standar passing grade yang untuk sekolah untuk setiap materi tes yang diberikan? Apakah itu tes karakteristik pribadi, apakah itu tes intelijensi umum, apakah itu tes wawasan kebangsaan. Ada standar passing grade-nya. Nanti saya akan coba sampaikan berapa standar passing grade-nya. Kemudian karena kita masih mengikuti walaupun PPKM sudah dicabut oleh pemerintah, tetapi dalam setiap kegiatan keramaian pemerintah tetap menghimbau perlu kehati-hatian supaya tidak terjadi penyebaran COVID-19. Dulu pandemi, sekarang tentu saja sudah menjadi endemi, dan ini tentu perlu kehati-hatian pemerintah, dan kami di BKN tentu juga mesti konsisten dengan ini. Maka BKN kemudian mengeluarkan surat edaran Kepala BKN nomor 8 tentang tahun 2022 tentang prosedur tambahan pada penyelenggaraan seleksi dengan menggunakan computer assisted test ini, dengan ada beberapa tambahan prosedur sebagai konsekuensi dari penyelenggaraan karena COVID-19. Kemudian ada SE Kepala BKN nomor 2 tahun 2023, itu bagaimana penyelenggaraannya harus dengan protokol kesehatan. Jadi walaupun kita PPKM-nya sudah dicabut oleh pemerintah, tapi kita tetap perlu berhati-hati supaya kemudian tidak terjadi penyebaran. Termasuk juga misalnya diatur bagaimana kalau seseorang, ya mudah-mudahan sih tidak terjadi, saya tentu berharap tidak akan terjadi, kalau mereka kemudian ternyata positif COVID. Sekarang kan kita banyak sekali mendengar berita termasuk dari WHO, COVID-nya sekarang masuk ke varian baru, dan beberapa waktu yang lalu sudah mulai terindikasi masuk ke Indonesia. Nah, kalau ini kemudian terjadi dan mereka kemudian melaporkan, oh saya positif COVID, supaya kemudian tidak terjadi penularan kepada yang lain, maka yang bersangkutan kemudian nanti bisa kita lakukan penjadwalan ulang. Jadi mereka kemudian diberikan kelonggaran untuk tidak ikut dulu seleksi pada saat yang bersangkutan masih sakit, tetapi kemudian nanti kita berikan penjadwalan ulang pada yang bersangkutan pada hari terakhir di seleksi yang mereka ikuti. Nah,
Sekarang bagaimana? Setiap penerimaan tadi tentu ada jumlah atau formasi yang sudah ditetapkan oleh Menteri Pan-RB. Jadi ada untuk Kementerian Keuangan itu formasinya ada 1.100 calon siswa yang diterima. Kemudian di di BMKG ada 80 siswa, kemudian di Kementerian Hukum dan HAM, baik itu untuk Poltekip maupun Poltekim itu sebanyak 525, untuk Badan Cyber dan Sandi Negara 125, untuk BPS sebanyak 500, Badan Intelijen Negara sebanyak 400, Kementerian Perhubungan 1.408, dan Kementerian Dalam Negeri 534. Nah, Kementerian Dalam Negeri ini turun di formasinya dibandingkan tahun lalu. Biasanya Kementerian Dalam Negeri itu setiap tahunnya itu 1.200 penerimaan calon taruna IPDN. Nah, tahun ini ada arahan dari Presiden di mana Kementerian Dalam Negeri juga diminta untuk memberikan pendidikan dasar ilmu pemerintahan kepada mereka-mereka yang sudah diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil atau diangkat menjadi pegawai negeri sipil untuk diberikan pembekalan terkait dengan ilmu pemerintahan. Sehingga orang-orang yang tadinya berasal dari dari pendidikan umum seperti dari universitas umum, ekonomi misalnya, atau kedokteran, atau dari teknik misalnya, mereka begitu masuk ke pemerintahan, maka Presiden menginginkan mereka kemudian dibekali dengan ilmu pemerintahan. Sehingga pada saat mereka sudah bergabung dengan pemerintah, mereka enggak, dalam tanda kutip, tidak buta dengan bagaimana pelaksanaan ilmu pemerintahan. Nah, sehingga dengan demikian formasi untuk IPDN, taruna IPDN-nya dikurangi kemarin, jadi dari 1.200 menjadi 534, karena sebagian dari alokasi anggaran tadi akan digunakan untuk memberikan pendidikan dasar ilmu pemerintahan kepada mereka-mereka yang sudah diangkat menjadi pegawai negeri sipil, khususnya yang masih fresh, yang masih baru-baru, yang pengangkatan sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 kemarin. Nah, di dalam alur proses seleksinya, di dalam SKD Sekolah Kedinasan ini, kita mulai dari pengumuman. Sekarang ini sebetulnya sudah masuk di tahapan kelima. Jadi mulai dari pengumuman, kemudian mereka melakukan pendaftaran, semua dilakukan secara online. Jadi tidak ada interaksi secara fisik yang dilakukan dengan mereka, semua proses dilakukan secara online. Mulai dari pengumuman juga dilakukan secara online, kemudian pendaftaran juga dilakukan secara online. Seleksi administrasinya juga dilakukan dengan basis data yang diajukan oleh semua peserta tadi, sesuai dengan persyaratan di masing-masing instansi, itu juga dilakukan secara online. Kemudian karena sekolah kedinasan ini kan mereka membayar uang formulir lah, istilahnya sekitar nilainya bervariasi, ada yang 200, ada yang 250 ya, tergantung sekolah pendidikan kedinasannya. Kemudian dilakukan penjadwalan. Mereka yang lulus seleksi administrasi, mereka membayar PNBP, kemudian mereka pembayaran formulir tadi, kemudian mereka dijadwalkan untuk mengikuti seleksi. Nah, kami merencanakan seleksinya, ini juga sudah dikomunikasikan dengan 8 instansi tadi, direncanakan akan dilaksanakan tanggal 7 sampai dengan tanggal 21 besok. Jadwalnya itu kira-kira, coba masuk ke slide-nya, di slide halaman 9, di mana masing-masing semua instansi itu akan mulai di tanggal 7, kecuali di STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, karena STAN ini, di sini nggak keluar ya, nggak ada ya di depan ya. Jadi kecuali STAN itu masih menunggu hasil UTBK, ujian penerimaan melalui jalur di pendidikan perguruan tinggi negeri. Nanti begitu hasil UTBK-nya keluar, baru dari situ mereka kemudian merumuskan siapa yang kemudian dari lulusan UTBK tadi yang bisa dipanggil untuk masuk atau mengikuti seleksi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara ini. Nah, di dalam proses seleksi ini tentu tadi saya sampaikan ada 3 materi yang kita ujikan, yaitu tes karakteristik pribadi, yaitu di slide 5 Pak Haji. Ada tes karakteristik pribadi. Tes ini sebetulnya untuk mengukur
kepribadian seseorang, apakah yang bersangkutan itu memiliki jiwa atau pribadi sebagaimana yang diharapkan di dalam peraturan perundang-undangan kita. Misalnya, apakah yang bersangkutan memiliki jiwa korsa untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat atau tidak? Apakah yang bersangkutan kemudian bisa bertindak seperti karena mereka akan menjadi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, atau dia yang bersangkutan kemudian berpotensi menjadi pemecah belah bangsa misalnya. Nah, seseorang menjadi ASN itu dia juga tidak saja memberikan layanan kepada masyarakat, dia juga kemudian harus menjadi perekat pemersatu bangsa, menjaga keutuhan NKRI, melaksanakan peraturan perundang-undangan. Nah, karakter pribadi yang bersangkutan inilah yang kemudian kita nilai. Soalnya itu dalam bentuk psikologi sebetulnya, soal-soal psikologi. Sehingga soalnya itu tidak ada nilai yang salah dan benar. Semua soal pasti ada nilainya. Semua jawaban itu pasti ada nilainya. Range-nya itu dari 1 sampai dengan 5. Kalau yang bersangkutan itu memiliki kecenderungan, misalnya kalau dalam konteks apakah yang bersangkutan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat atau tidak. Kecenderungan ini, kalau kecenderungannya tinggi, maka dia mendapat skor 5. Tapi kalau dia ternyata yang bersangkutan punya kecenderungan arogansi yang tinggi, nah maka dia dapat nilainya 1. Jadi nilainya itu dalam bentuk range dari 1 sampai 5. Tapi kalau dia nggak menjawab, tentu nilainya 0. Jadi asal dia menjawab, dia pasti dapat nilai. Nilainya itu apakah 1, 2, atau 3, atau 4, atau 5. Jadi tidak ada salah dan benar. Semua benar, tetapi yang kita lihat adalah kecenderungannya. Karena yang kita tidak bisa menentukan hitam putih terhadap kepribadian seseorang. Nah, untuk tes karakteristik pribadi ini, standar nilai ambang batas yang sudah ditetapkan oleh Bapak Menteri PAN RB melalui keputusan Menteri PAN RB nomor 137 tahun 2023 itu adalah 145. Jadi nilai minimal yang bersangkutan kemudian bisa lulus passing grade untuk TKP itu adalah 156. Jumlah soalnya ada sekitar 45 soal yang kita ujikan untuk karakteristik pribadi ini. Nanti nilai minimal yang bersangkutan harus 156. Yang kedua, tes yang kita ujikan adalah tes intelijensi umum. Tes intelijensi umum ini tujuannya adalah untuk mengukur apakah seseorang calon yang masuk di dalam pendidikan kedinasan ini yang kemudian mereka akan menjadi aparatur sipil negara, dia memiliki intelijensi yang tinggi atau enggak. Yang kita harapkan dari seseorang yang menjadi aparatur sipil negara tentu orang yang smart, yang pintar. Maka kita kemudian melakukan uji apakah yang bersangkutan tingkat intelijensinya tinggi atau tidak. Nah, tingkat pengukuran untuk atau standar ambang batas di tes intelijensi umum ini adalah skornya 30 dengan jumlah soal ada 30 dan nilai ambang batasnya adalah 80. Nah, di tes intelijensi umum ini itu nilainya salah dan benar. Jadi kalau dia benar dia mendapat skor 5, kalau dia salah dia mendapat skor 0. Jadi skornya adalah kelipatan 5. Jadi setiap dia benar, kalau dia benar 10 maka dia dapat nilai 50. Kalau dia benar 25 misalnya, maka dia dapat nilai 75 misalnya. Kalau dia benarnya 26, maka dia dapat nilai 80. Jadi kelipatan 5 skornya yang diberikan. Dan yang terakhir, tes yang kita ujikan adalah tes wawasan kebangsaan. Ini juga soalnya ada 35 dengan nilai ambang batas kelulusannya itu adalah 65. Ini juga sama dengan tes intelijensi umum. Ini adalah soalnya itu benar dan salah. Jadi kalau dia benar menjawabnya maka dia mendapatkan skor 5, kalau dia salah dia mendapatkan skor 0. Jadi untuk dua materi ini baik itu TIU maupun TWK itu skornya standar penilaiannya adalah benar dan salah, dan kalau dia benar dia dapat nilai 5, kalau dia salah dia dapat nilai 0. Berbeda dengan tadi TKP karena kita tidak bisa menentukan karakteristik pribadi. Batas waktu yang kita berikan selama seleksi yang jumlah soalnya itu lebih kurang sekitar 100 soal, itu batas waktunya lebih kurang 100 menit. Jadi mereka harus menyelesaikan soal-soal tadi selama 100 menit. Kalau dia tidak bisa menyelesaikan soal tadi dalam 100 menit, maka sistem kemudian menutup. Jadi di dalam ujian CAT ini
seleksi akan berhenti itu hanya ada dua mekanisme. Mekanisme pertama yang bersangkutan kemudian menyelesaikan seleksi dan dia klik selesai, finish. Mekanisme yang kedua adalah dia belum selesai seleksi tetapi kemudian di stop oleh sistem karena waktunya sudah habis. Jadi seleksi ini ada batas waktu yang diberikan selama proses seleksi untuk menjawab soal-soal tadi. Nah, sorry, soalnya 110 ya. 110 ya. 110 soal kan ya. Ada 45 TKP, 30 TIU dan 35 TWK. Jadi soal keseluruhannya itu ada 110 soal yang harus diselesaikan. Saya pernah mencoba mensimulasikan kalau dari 110 soal itu setiap peserta itu mulai dari membaca satu soal sampai dia bisa menjawab soal tadi itu paling tidak butuh waktu, ini kalau tidak tebak-tebakan ya. Ya kecuali kalau tebak-tebakan hitung kancing itu lain. Tapi kalau tidak tebak-tebakan dia membaca soal itu butuh waktu sekitar 35 sampai dengan 45 detik satu soal supaya dia kemudian bisa mengakomodasi yang 100 menit tadi. Kecuali kalau tebak-tebakan kancing sih tinggal A, B, C, D, E, nah itu sih bisa sekian detik selesai. Nah, ada pengecualian nilai ambang batas bagi peserta dari daerah tertentu. Jadi pemerintah tahun ini itu memberikan afirmasi untuk di beberapa wilayah tertentu. Misalnya wilayah-wilayah yang masuk 3T. Wilayah-wilayah yang berada di wilayah terluar, terdepan, terpencil, termiskin, itu mendapatkan afirmasi. Nah, afirmasinya sudah diatur di dalam keputusan Menpan ini, di mana nilai kumulatifnya itu paling rendah 281, nilai TIU-nya paling rendah 55. Nah, ada beberapa instansi yang meminta dilakukan afirmasi, misalnya Kementerian Keuangan, sudah disetujui oleh Pak Menteri Pan-RB, ada afirmasi yang diberikan kepada mereka untuk peserta-peserta yang berasal dari daerah-daerah tertentu, termasuk daerah-daerah 3T. Jadi ada keberpihakan pemerintah kepada mereka. Karena kalau yang lulus hanya orang, ya mohon maaf, orang yang pinter-pinter saja dan ada di Pulau Jawa, pada saat dia ditempatkan dia nggak mau di wilayah 3T. Nah, maka di dalam skemanya kita kemudian memberikan ada keberpihakan supaya kemudian formasi-formasi di wilayah-wilayah tadi kemudian juga terisi melalui sekolah pendidikan kedinasan ini. Nah, berapa banyak yang mendaftar? Yang sudah melakukan submit itu sebanyak 188.097 orang sudah melakukan pendaftaran yang tersebar di beberapa pendidikan. Dari 188.000 ini kemudian teman-teman di instansi sudah melakukan seleksi administrasi siapa yang memenuhi syarat dan siapa yang tidak memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat dan mereka bisa ikut seleksi itu sebanyak 119.090 orang untuk memperebutkan formasi yang tadi saya sampaikan. Misalnya di Kementerian Keuangan ada 1.100, kemudian ada di Kementerian Perhubungan 1.400, ada di Kementerian Dalam Negeri. Detailnya berapa banyak yang masuk ke mendaftar di masing-masing wilayah tadi, misalnya untuk di Kementerian di Badan Intelijen Negara misalnya untuk memperebutkan formasi sebanyak sebanyak 400 formasi, maka peserta yang mengikuti seleksi itu 8.934. Jadi persaingannya akan sangat ketat, hanya 400 formasi yang akan diperebutkan. IPDN juga lebih parah lagi karena peminatnya masih tinggi di IPDN, ada 27.000 peserta, 27.567 peserta akan memperebutkan hanya 534 formasi. Jadi yang akan benar-benar diterima itu hanya 534. Tapi jumlah pesertanya sebanyak 27.567. BPS juga sama, pesertanya juga tinggi yaitu 21.215 orang. Tapi mereka mereka akan memperebutkan jumlah yang relatifly hanya sebanyak 500-an. Jadi
ini tentu persaingannya ketat, dan dengan demikian tentu kita berharap orang-orang yang masuk menjadi calon ASN melalui jalur pendidikan kedinasan ini adalah orang-orang yang benar-benar terbaik berdasarkan kemampuan, kualitas, dan kompetensi yang bersangkutan. Demikian juga di Kementerian Perhubungan, walaupun formasinya ada 1.400-an, tapi jumlah pesertanya juga sebanyak 35.827. Jadi sangat persaingannya juga sangat ketat di situ. Saya membayangkan ini pasti nanti akan luar biasa ketat di antara mereka-mereka yang mengikuti seleksi ini. Nah, di dalam pelaksanaan seleksi ini nanti BKN menyediakan titik lokasi. Tentu seluruh fasilitas yang dimiliki oleh BKN akan kita optimalkan pemanfaatannya. Ada lebih kurang sebanyak 35 titik lokasi yang akan kami gunakan. Satu ada di kantor pusat, kemudian ada 14 di kantor regional, termasuk kantor regional 3 Bandung ini. Kemudian ada 21 titik lokasi BKN yang ada di kantor unit pelayanan teknis yang ada di setiap provinsi. Jadi kalau provinsinya tidak ada kantor regional, misalnya seperti Mataram misalnya, Lombok, NTB, itu tidak ada kantor regionalnya karena kantor regionalnya ada di Bali, maka di sana ada UPT kami, unit pelayanan teknis. Jadi seleksinya nanti dilakukan di sana. Begitu juga dengan NTT, misalnya NTT itu karena dia mengikut kantor regionalnya ikut wilayah kantor regional Bali, maka di NTT ada kantor UPT-nya. Jadi nanti orang-orang yang di NTT bisa mengikuti, yang masuk di wilayah Nusa Tenggara Timur, mereka bisa mengikuti seleksi di di NTT. Kemudian ada beberapa titik mandiri di Kementerian Perhubungan yang akan kita gunakan, 1 titik lokasi mandiri, 3 titik lokasi mandiri di STMKG, dan 1 titik lokasi mandiri, 2 titik lokasi mandiri di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara STAN. Dengan rentang waktu yang berdasarkan data yang tadi sudah masuk kepada kami, kita merencanakan seleksi itu akan selesai pada dimulai tanggal 7 Juni ini dan akan selesai pada tanggal 21. Ada beberapa instansi nanti masih ada seleksi lanjutan selain dari SKD, terutama seleksi terkait dengan kesemaptaan. Misalnya mereka-mereka yang IPDN, karena mereka membutuhkan fisik yang juga tidak hanya mereka smart, tetapi fisiknya juga dibutuhkan di situ, maka mereka ada tes kesemaptaan. Biasanya tes kesemaptaannya itu kerjasama dengan teman-teman di Polri, dan nilainya juga kami selalu minta setransparan mungkin proses penentuan nilai yang bersangkutan. Dan di beberapa instansi lain itu juga ada tes lanjutan seperti di Poltekip dan Poltekim, itu juga ada tes lanjutan. Nah, mereka yang mengikuti tes lanjutan ini tentu saja yang mereka-mereka yang sudah lulus seleksi di kompetensi dasarnya. Biasanya ada mereka mengali, misalnya kalau kebutuhannya itu 500 misalnya, maka orang-orang yang bisa mengikuti tes kesemaptaan tadi itu biasanya ada yang 2,5 kali dari formasi, ada yang 3 kali dari formasi, ada yang 5 kali dari formasi. Jadi kalau dari Kementerian Dalam Negeri itu biasanya 2,5 kali ya. Jadi kalau formasinya ada 534, maka sebelum dia mendapatkan katakanlah yang lulus seleksi tadi, misalnya pesertanya tadi ada 27.000 orang. Dari 27.000 tadi kemudian yang lulus passing grade katakanlah 15.000 lulus passing grade. Nah, dari 15.000 ini karena formasinya hanya ada 534, nanti dihitung jumlah yang diambil untuk bisa ikut seleksi tahap berikutnya adalah 2,5 kali 534, dan dia di ranking berdasarkan nilai tertinggi. Jadi yang katakanlah kalau yang lulus passing grade itu misalnya 100, dari yang 100 itu tadi memperebutkan hanya 10 tempat, maka nanti akan di ranking sebanyak 25 orang untuk bisa ikut seleksi pada tahap berikutnya. Jadi bagaimana yang 75-nya? Otomatis walaupun yang 75 tadi lulus passing grade, maka mereka tidak bisa mengikuti seleksi tahap berikutnya karena yang diambil adalah 2,5 kali formasi.
Ada yang 5 kali formasi, ada yang 3 kali, tergantung pada masing-masing instansinya. Yang 5 kali formasi itu pertimbangannya adalah supaya basketnya mereka lebih banyak, sehingga mereka punya pilihan untuk bisa mendapatkan yang terbaik. Karena kadang-kadang misalnya seperti di STIN, Sekolah Tinggi Intelijen Negara, karena ada tes kesemaptaan juga yang mereka lakukan, mereka bisa smart, bagus, nilai passing grade-nya tinggi, tetapi begitu karena nanti pada saat mereka sekolah, mereka masih akan ada fisik, karena di STIN itu ada semi militernya di sana, dan yang pengajarnya juga orang-orang militer, maka fisik itu dibutuhkan di situ. Nah, biasanya mereka butuh basket yang lebih banyak. Biasanya mereka mengajukan 5 kali formasi yang untuk bisa mengikuti tes kesemaptaan. Sehingga pada saat mereka memilih sebanyak 400-an tadi, itu bisa betul-betul mendapat orang yang dia cakap secara knowledge, secara kapasitasnya, tetapi dia juga memiliki fisik yang bagus. Seleksinya sendiri nanti kami rencanakan di setiap hari itu ada 4 sesi, kecuali di hari Jumat, karena terpotong dengan sholat Jumat, jadi pelaksanaannya hanya dilakukan 2 sesi saja. Jadi dengan perhitungan seperti ini, kami berharap pelaksanaan seleksi tadi bisa diselesaikan pada tanggal 21 Juni ini. Dan datanya setelah mereka lulus seleksi dan dinyatakan siapa saja yang kemudian masuk mengikuti pendidikan, apakah itu di Praja atau Taruna-Taruni, maka data ini akan kami simpan untuk pengangkatan mereka pada saat mereka menyelesaikan pendidikan di setiap sekolahnya. Jadi begitu mereka lulus sekolah, mereka diwisuda, maka instansi tinggal langsung mengajukan penetapan nomor induk pegawainya kepada BKN, dan kami akan langsung memproses, termasuk juga misalnya kalau lulusannya diminta oleh instansi lain untuk diangkat di instansinya. Jadi misalnya mereka lulusan STAN, apakah semua lulusan STAN itu kemudian hanya untuk kebutuhan Kementerian Keuangan? Enggak. Mereka kemudian bisa diminta oleh kementerian lembaga atau bisa diminta juga oleh daerah. Jadi nanti tergantung kalau daerah meminta yang bersangkutan, misalnya, oh saya butuh orang yang nilainya sangat memuaskan semua misalnya. Nah mereka ngajukan ke STAN, nanti STAN memilih orang-orang terbaiknya untuk ditempatkan di lembaga tadi, dan lembaganya kemudian mengajukan penetapan NIP-nya ke Badan Kepegawaian Negara. Itu mungkin beberapa hal sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan ke teman-teman di dalam proses seleksi pendidikan kedinasan ini. Dan tentu saja kita berharap semua pelaksanaan seleksi ini bisa dilakukan secara baik dan tentu dengan setransparan mungkin, sehingga semua warga negara di Republik ini memiliki hak yang sama. Tidak ada orang yang kemudian, oh karena saya nggak punya uang sehingga nggak bisa mengikuti pendidikan misalnya, padahal nilainya terbaik. Nah, pola-pola ini sudah harus ditinggalkan, dan sejak kita menggunakan computer assisted test, mekanisme ini sudah tidak berlaku lagi. Tidak ada lagi kemudian titipan-titipan yang bisa yang disampaikan kepada kami. Itu mungkin beberapa hal yang bisa kami sampaikan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deputi informasi yang disampaikan kepada teman-teman media sekalian. Sebelumnya kami informasikan dulu Pak Deputi, di hadapan kita yang hadir secara langsung ada dari RRI, ada dari ProLight, terus dari Tribun Jabar, kemudian dari Fokus Jabar, dan dari TVRI saya lihat tadi sudah hadir juga dari TVRI, dan yang hadir secara daring sudah banyak juga melalui Zoom dan kita relay melalui YouTube. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, teman-teman media, saya kira itu tadi yang disampaikan oleh Pak Deputi. Tentu banyak sekali catatan-catatan yang sudah saya coba catat tadi, baik pakai pulpen maupun pakai ini nih. Barangkali ada pertanyaan dari rekan-rekan media sekalian yang ingin memberikan highlight terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Deputi. Waktu dan tempat saya persilakan. Mbak, silakan. Dari mana, mohon sebutkan nama dan medianya, Mbak. Assalamualaikum, saya Evi dari ProLight. Dari ProLight, baik. Yang ingin saya tanyakan ada 3 hal. Pertama,
tadi kan udah disampaikan apa ada yang dari daerah T. Tapi yang saya tidak dengar itu untuk yang disabilitas. Nah itu nanti seperti apa? Kemudian pertanyaan kedua, untuk pendidikan ini semua artinya kan pesertanya sudah ada ya Pak ya? Berarti bukan pendaftaran lagi ya ini, tapi ini sudah ke seleksi. Itu artinya mereka ini saat ini sudah berada di sekolah-sekolah tersebut atau seperti belum, masih di umum artinya. Nah itu yang saya ingin tegaskan, integritas merekanya nanti seperti apa, karena sekarang kan sedang banyak di blow up gitu ya, bahwa pemerintah itu sepertinya seenaknya bekerjanya, kemudian hanya pamer-pamer flexing seperti itu. Nah itu untuk seperti itu nanti mereka akan seperti apa sih integritasnya. Kemudian yang ketiga, mohon maaf mungkin melenceng, saya ingin tahu anggaran untuk seleksi ini seperti apa dan berapa, karena saya ingin menyampaikan ke masyarakat bahwa dengan anggaran seperti ini tuh jangan disia-siakan, dan juga kita tidak rugi gitu masyarakat mengeluarkan dana seperti itu gitu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Dari Prolet mau langsung dijawab Pak Deputi? Iya, biar supaya saya nggak lupa. Iya, ada 3 tadi Pak. Iya. Terima kasih Ibu. Jadi pertama, kebijakan terkait dengan disabilitas itu diatur oleh masing-masing sekolah. Dan kami selalu mengatakan bahwa kebijakan disabilitas ini harus diumumkan kepada publik. Mungkin nanti Pak Sony bisa menambahkan apakah ada kebijakan disabilitas tahun ini. Penerimaan sekolah pendidikan kedinasan itu tentu berbeda dengan penerimaan calon aparatur sipil negara. Kalau calon aparatur sipil negara memang secara spesifik mereka kemudian diberikan kesempatan untuk itu, dan ada proporsinya yang disediakan oleh pemerintah yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Pan RB. Nah, tetapi untuk disabilitas ini ada beberapa pendidikan kedinasan, terutama yang mereka menyelenggarakan fisik, itu yang mungkin mereka kemudian tidak menerima. Jadi yang misalnya seperti teman-teman ada disabilitas tertentu yang kemudian tidak bisa diakomodasi di situ karena ada persoalan fisik tadi. Jadi ini yang kita dasarnya adalah keputusannya Menteri Pan RB. Kalau itu memang ditetapkan di dalam keputusan Menteri Pan RB, dan apakah nanti kemudian di dalam perhitungannya ada afirmasi yang diberikan kepada teman-teman disabilitas ini, BKN pada prinsipnya akan selalu follow rule tadi. Jadi akan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh teman-teman di Kementerian Pan RB. Itu mekanisme yang selalu kita siapkan. Nah, seringkali memang kemudian yang muncul itu adalah tidak diatur disabilitasnya, tidak diatur di dalam keputusan Menteri Pan RB-nya, tetapi teman-teman yang disable ini kemudian merasa saya kan punya hak, padahal keputusannya nggak mengatur itu. Nah, ini yang seringkali terjadi conflicting di situ. Nah, ini yang kami selalu berulang kali menyampaikan, kalau memang ini ada kebutuhan afirmasi, seperti tadi misalnya ada kebutuhan afirmasi untuk misalnya di wilayah-wilayah tertentu, terutama wilayah 3T. Nah, itu harus dituangkan dulu di dalam keputusan Menteri Pan RB-nya. Sehingga pada saat, dan kami selalu menyampaikan kepada teman-teman bahwa kalau ada afirmasi, maka afirmasinya harus diumumkan secara transparan kepada publik. Sehingga semua orang tahu mana yang menjadi haknya dan mana yang sebetulnya memang tidak diatur di situ. Jadi transparansi ini yang kemudian kita dorong betul di dalam proses penerimaan ini. Sehingga kita betul-betul mengharapkan semua warga negara itu punya kesempatan dan hak yang sama untuk menjadi ASN melalui jalur pendidikan kedinasan. Kalau dulu tentu saja di zaman jahiliyah, kalau saya mengatakan boleh zaman jahiliyah dulu, yang bisa menjadi misalnya masuk IPDN sudah menjadi rahasia umum lah. Yang bisa masuk menjadi IPDN itu hanya anak-anak pejabat di wilayah itu. Orang yang punya duit, yang bisa membayar. Sekarang enggak lagi. Saya pernah diminta oleh teman-teman di PDN oleh Pak Rektor menjadi salah satu pantohir di Bandung di Jatinangor waktu itu sebagai interviewer.
Dan kebetulan Jawa Barat, saya nggak tahu kenapa kok saya dapat wilayahnya Jawa Barat. Saya bertanya, selalu yang saya tanya itu adalah orang yang ikut pantauhir itu pasti yang dia sudah lulus semua, tinggal pantauhir, tinggal interview akhir sebetulnya untuk penentuan akhir. Pertanyaan pertama yang saya ajukan adalah, kamu punya saudara siapa di pemerintahan? Dan hampir semua orang yang saya interview itu, oh saya anak petani, saya bapak saya berdagang. Jadi tidak satu pun yang saya temui pada saat saya melakukan interview itu, oh bapaknya bekerja sebagai ASN, jadi pejabat apakah di Kabupaten Bandung, apakah di Kota Bandung, enggak, satu pun enggak ketemu saya. Saya kemudian membayangkan, oh kalau seperti ini, minimal yang saya tangkap pada saat saya menjadi pantauhir itu, artinya proses seleksi tadi yang selama ini yang bisa masuk IPDN itu kalau anaknya sekda, anaknya kepala dinas ini, kepala dinas, sekarang enggak lagi ternyata. Karena yang lolos di pantauhir itu ternyata ya bukan mereka yang punya saudara atau punya bapak atau punya ibu yang menjadi pejabat di daerah. Tetapi yang benar-benar mereka memiliki memiliki kapasitas berdasarkan 3 substansi yang kita ujikan tadi. Nah, nyambung ke yang poin kedua misalnya, bagaimana integritasnya? Kalau yang kami bayangkan, kalau proses pelaksanaan seleksi itu bisa kita lakukan secara transparan dan mereka kemudian tidak memiliki beban tanggungan setelah mereka lulus, maka tentu saja kita berharap yang bersangkutan akan memiliki integritas yang bagus. Begitu dia menjadi aparatur sipil negara. Dan sebetulnya di dalam soal-soal ujiannya itu juga ada di TWK misalnya, itu juga ada sekitar 10 soal yang menyangkut dengan integritas ini. Karakteristik pribadi seperti tadi saya sampaikan itu juga mengukur. Makanya karakteristik pribadi itu tidak ada yang benar salah di situ, tetapi untuk mengukur, melihat kecenderungan orang ini. Apakah dia memiliki integritas yang tinggi, apakah dia memiliki semangat yang bagus untuk memberikan layanan terbaik pada masyarakat, atau sebetulnya yang bersangkutan ingin dilayani oleh masyarakat. Nah, itu kita ukur dari tes karakteristik pribadi, dan kalau dia terkait dengan misalnya integritas terhadap bangsa dan negara misalnya, ya kita ukur melalui ada 10 soal di dalam tes wawasan kebangsaan tadi untuk melihat apakah ini orang berpotensi terorisme misalnya, itu ada soal-soalnya di situ. Itu yang kedua. Yang ketiga yang terkait dengan anggaran. Anggaran seleksi ini sebetulnya itu hanya anggaran untuk pembayaran formulir. Dan anggaran formulir itu pun yang dialokasikan ke BKN itu hanya berapa? 50.000 per peserta. Jadi 50.000 per peserta itulah yang kemudian digunakan untuk pelaksanaan seleksi ini. Nah, begitu mereka lulus seleksi, mereka biasanya dibayari oleh negara untuk biaya pendidikannya, untuk di beberapa sekolah. Tetapi ada beberapa sekolah yang sekarang sistemnya sudah mix. Jadi tidak lagi, dulu kan sepenuhnya. Sekarang ada sebagian yang sudah di mix. Jadi ada kontribusi mereka, kemudian ada kontribusi negara di situ. Tetapi di beberapa sekolah misalnya seperti STIN ya, itu masih sepenuhnya ditanggung oleh negara. STSN misalnya itu masih sepenuhnya ditanggung oleh negara. Jadi mereka free, sekolahnya itu gratis. Mereka diasramakan juga. Jadi kalau dulu saya ingat STAN itu mereka selain sekolahnya free terus diasramakan, mereka juga kemudian dikasih sudah mulai dikasih gaji dalam tanda kutip, uang sakunya. Tapi sekarang uang sakunya sudah mulai dikurangi dan sekolahnya juga sudah di mix pembiayaannya. Jadi biayanya sih sangat kecil yang kita alokasikan untuk dan itu juga berasal dari calon taruna atau siswa itu sendiri. Itu kira-kira Bu. Baik, terima kasih Pak Deputi. Kami kira itu Mbak ya, terjawab 3 pertanyaan itu ya. Ada penanya berikutnya dari, silakan. Baik Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nandri dari Tribun Jabar, mau menanyakan Pak terkait yang tadi
kan ada 8 instansi ya dari sekolah kedinasan ini. Nah, dan tadi sempat disebutkan IPDN salah satu menjadi formasi yang turun untuk tahun ini. Selain IPDN sendiri ada apa dari kementerian mana lagi yang formasinya turun di tahun ini? Dan pertanyaan yang kedua mungkin sempat tadi kan prokes tetap dilaksanakan. Apakah nantinya akan tetap ada swab untuk para peserta sendiri seperti itu? Baik, terima kasih. Mas, ada 2 pertanyaan Pak terkait yang pertama terkait instansi yang turun, yang kedua tentang prokes dan swab apakah masih diberlakukan? Ya, terima kasih Mas Andri dari Tribun Jabar. Selain dari formasi yang sudah ditetapkan, yang turun itu hanya IPDN. Yang instansi yang lain itu relatif sama dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi IPDN ini seperti tadi saya sampaikan, turunnya itu hanya karena sebagian dari anggarannya IPDN dan termasuk kelasnya itu akan digunakan untuk memberikan pelatihan tambahan terkait dengan ilmu pemerintahan. Jadi kalau misalnya sebelumnya IPDN itu mendapatkan formasi 1.200 dan mereka belajar di kampus-kampusnya IPDN, ada baik itu di Jatinangor, di Bukit Tinggi atau yang tersebar di beberapa wilayah, maka kalau mereka masih tetap memenuhi diberikan kuota 1.200, maka mereka nggak bisa menyelenggarakan pendidikan ilmu pemerintahan tadi kepada mereka yang sudah diangkat menjadi ASN. Karena kelasnya sudah terisi semua oleh taruna IPDN. Nah, karena ini ada arahan Presiden dan Presiden meminta mereka-mereka yang berasal dari sekolah umum tadinya atau universitas umum, universitas negeri atau swasta umum tadinya, mereka kemudian diminta untuk dibekali ilmu pemerintahan. Nah, kalau mereka dibekali ilmu pemerintahan, mereka pasti akan masuk ke dalam kampus tadi. Nah, itu sebabnya kenapa kuotanya IPDN diturunkan, supaya menampung karena ini jumlahnya juga sangat banyak Pak. Jadi jumlahnya sangat banyak dan jumlah inilah yang kemudian nanti akan berbagi tempat dengan mereka yang masuk melalui jalur IPDN. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah masih ada swab? Enggak Pak. Jadi karena pemerintah juga sudah mencabut kebijakan PPKM, tetapi kita memang tetap perlu berhati-hati. Kebijakan swab sudah tidak perlu lagi dilakukan kepada peserta. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Deputi. Terjawab ya Mas ya. Masih ada yang lain, silakan, kami persilakan. Dari luring, dari daring, bisa di open mic? Sementara belum ada. Baik, terima kasih. Meskipun tadi PDN turun formasinya, tapi peminatnya masih 27.000 ya. Oh iya, masih tinggi. Karena ya IPDN itu kan memang ya kita tahu semua lah, itu adalah sekolah calon pejabat di daerah. Dan ya walaupun karirnya mereka kan mulai dari pamong dulu ya, pamong terus kemudian jadi camat, kemudian jadi ya sampai menjadi kepala dinas. Dan tentu ya siapapun pasti memiliki ekspektasi yang tinggi untuk bisa masuk ke sana. Dan tentu tadi saya sampaikan walaupun formasinya hanya 534, ini persaingannya pasti akan ketat banget karena 27.000 memperebutkan hanya 534 tempat gitu. Jadi ya kita tentu berharap 534 ini adalah ya talent-talent terbaik Republik ini untuk bisa menjadi orang-orang yang mengisi di pemerintahan terutama nanti di daerah. Oke, silakan Pak Sony, barangkali akan menambahkan hal yang tadi belum sempat terulas Pak Deputi. Terima kasih Mas Denny. Mungkin saya menambahkan beberapa terkait disabilitas. Jadi memang untuk formasi sekolah kedinasan ini instansinya hanya mengalokasikan formasi umum saja. Jadi tidak ada formasi disabilitas untuk sekolah kedinasan. Dan saya menambahkan informasi dari Pak Deputi terkait protokol kesehatan mungkin.
karena kami juga sudah berkoordinasi dengan gugus tugas COVID-19 nasional BNPB. Kami sudah mengadakan rapat pada saat PPKM di awal tahun kemarin sudah dicabut, sehingga beberapa ketentuan memang kita kurangi, tapi minimal terkait 3M tetap kita usahakan dilaksanakan, paling tidak menggunakan masker, dan kami juga tetap melakukan disinfektan pada saat setiap pergantian sesi gitu. Jadi kami juga mengharapkan tidak ada penyebaran COVID pada saat kita melaksanakan seleksi, dengan kita lakukan protokol kesehatan seminimal mungkin sesuai dengan arahan teman-teman gugus tugas pusat. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, itu tambahan dari Pak Kapus. Barangkali masih ada dari teman-teman media, baik yang hadir secara langsung maupun dari online. Kalau tidak ada, saya kira bisa kita mulai siap-siap tutup kegiatan ini. Saya berikan kesempatan sekali lagi kepada teman-teman, silakan. Oke, siap. Baik, Pak Deputi, barangkali itu yang bisa kita sampaikan atau teman-teman tanyakan kepada kita pada kesempatan ini. Barangkali ada yang perlu disampaikan terakhir sebagai penutup, Pak. Silakan. Ya, terima kasih. Saya tentu ingin mengharapkan satu hal saja kepada seluruh calon peserta seleksi kompetensi dasar pendidikan kedinasan ini. Satu hal yang ingin saya pesankan adalah jangan pernah percaya kepada siapapun yang bisa seolah-olah membantu meluluskan. Apalagi itu diiming-imingi dengan sejumlah uang. Karena saya bisa pastikan Anda hanya akan terjebak di dalam penipuan. BKN sama sekali tidak pernah menerima uang sepersen pun, seperak pun di dalam setiap proses seleksi. Dan kalau memang ada misalnya kami menemukan indikasi BKN menerima itu dari laporan teman-teman, tentu kami akan memberikan hukuman disiplin tingkat berat kepada yang bersangkutan. Hukuman disiplin tingkat berat yang kita berikan itu biasanya pemberhentian tidak dengan hormat. Dan BKN tidak bermain-main dengan setiap tahapan yang kita lakukan. Tujuan kita tidak lain semata-mata adalah untuk mendapatkan calon ASN terbaik, yang mereka tentu saja kita harapkan tidak punya hutang budi kepada siapapun. Kalau dia lulus seleksi, itu betul-betul karena kapasitas dan kemampuan yang bersangkutan. Jadi kami mohon bantuan ke teman-teman wartawan untuk juga mengingatkan semua masyarakat kita bahwa proses seleksi ini itu tidak ada satupun biaya yang kemudian ditarik oleh Badan Kepegawaian Negara. Dan kalau memang kemudian di dalam pelaksanaannya ada teman-teman kami yang mencoba-coba untuk bermain-main, kami mohon dilaporkan. Dan insya Allah pasti akan kami tindak lanjuti, karena ini adalah komitmen Kepala BKN untuk memberikan layanan terbaik kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebaik-baiknya dan tanpa ada masyarakat yang haknya kemudian hilang hanya gara-gara apakah itu hanya gara-gara uang atau apakah itu hanya gara-gara punya pejabat atau punya orang dalam misalnya. Jadi mohon kami diinformasikan itu. Dari kami, dari pimpinan di BKN, termasuk Kepala BKN, berulang kali menyampaikan, termasuk Pak Menteri PAN RB, beberapa kali menyampaikan kepada kami, tidak boleh ada satupun orang di Republik ini yang begitu dia masuk menjadi calon aparatur sipil negara, kemudian yang bersangkutan harus membayar sesuatu. Semua free, semua gratis, gak ada yang dipungut biaya serupiah pun dari mereka. Dan ternyata Pak masih ada, itu adalah oknum, dan oknum itu biasanya selalu kami tindak, kami berhentikan, termasuk mereka yang kemudian juga terindikasi melakukan penyuapan, itu juga kami blacklist. Jadi datanya kami blokir, nomor induk kependudukannya kami blokir, sehingga yang bersangkutan kemudian tidak bisa melakukan apply lagi di dalam sistem. Dan itu sudah kami lakukan beberapa kali
orang-orang yang terindikasi melakukan itu, kami blokir datanya, sehingga sampai kapan? Sampai ada keputusan pimpinan kapan blokir itu akan diberikan kesempatan yang bersangkutan untuk bisa ikut seleksi. Jadi karena kami di BKN sudah memiliki komitmen seperti itu, mohon juga bantuan masyarakat untuk juga kita bersama-sama menjaga komitmen itu, dan tentu dengan bantuan teman-teman wartawan kita betul-betul bisa menyelenggarakan seleksi yang adil bagi semua. Itu saja yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman wartawan atas kehadirannya baik secara daring maupun luring pada pagi hingga siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deputi, terima kasih Pak Kapus. Demikian Bapak Ibu sekalian, para wartawan yang hadir di secara daring maupun luring dalam kesempatan konferensi pers seleksi kompetensi dasar sekolah kedinasan tahun anggaran 2023 ini, dengan tadi dilakukan closing statement oleh Pak Deputi, kami kira kegiatan ini bisa kita tutup untuk selanjutnya kita beraktivitas lagi. Oke, terima kasih teman-teman sekalian, kami tutup kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.